Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Uli menyambung apa yang saya tanyakan tadi, Pak. Sebelum jeda, kita sudah tahu tadi ada 4 nama yang dilaporkan tentunya oleh kuasa hukum Ibu Titin ini kepada Komnas HAM pada saat itu. Nah, apa yang diadukan, Pak? Apakah memang hanya sebatas aksesnya dibatasi saat untuk bertemu dengan kuasa hukum dan juga ada intimidasi dilakukan atau ada hal lain yang diadukan, Pak? Silakan, Pak Uli. Ya, pertama yang mereka adukan adalah terkait dengan dibatasinya akses untuk bertemu, baik itu kuasa hukum, keluarga dengan para tersangka. Waktu itu tersangka gitu. Dan yang kedua adanya dugaan penyiksaan itu. Nah, itu yang dua hal itu yang diadukan kuasa hukum kepada Komnas HAM gitu. Baik, Dan kemudian Komnas HAM sudah menindaklanjuti. Gitu. tindak lanjutnya dalam Kami bentuk apa, Pak? minta Kami minta keterangan ke Polda Jabar gitu tahun 2017 bulan Januari gitu terkait dugaan itu. Pertama tidak dibatasinya akses keluarga dan kuasa hukum untuk bertemu dengan para tersangka pada waktu itu. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan adanya dugaan penyiksaan terhadap para tersangka. Dan Komnas tentu mengingatkan penyidik, kami juga menghormati upaya penyelidikan juga, tetapi kami menekankan agar hak tersangka dijamin. Dan juga kalau jika memang ada bukti, ada penyiksaan, itu juga agar ditindaklanjuti oleh Propam Polda Jabar. Itu yang kami sampaikan ke Polda Jabar pada waktu Baik, itu. ya. Nah setelah itu Pak, adakah kemudian jawaban dari Polda Jabar apa memang betul ditemukan adanya penyiksaan itu Pak? Atau bagaimana hasil dari Komnas HAM pada saat itu? Jadi waktu itu kami belum menerima jawaban dari Polda Jabar gitu. Kami juga belum menemukan dokumennya di Komnas HAM gitu. Kami lagi koordinasi dengan Polda Jabar, Mhm. dan kami juga menghormati proses hukumnya karena waktu itu sedang proses hukum ya Baik, dari Pengadilan Negeri Cirebon, kemudian banding ke PT dan ya, juga Mahkamah Agung gitu. Dan baik. sekarang sudah punya kekuatan hukum tetap. Ya, Nah, saya tegaskan kembali Pak Uli, artinya tidak ada respon yang diberikan kepada Komnas HAM dari pihak Polda pada saat itu Pak, betul begitu? belum ya, belum ada respon Baik, waktu itu, betul ya, ya. ketika tidak ada respon Itu Pak, yang ada, kami coba. Mhm. Ya, ketika tidak ada respon dari, kami eh, ya silakan Pak, silakan. Kami kembali berkoordinasi pada bulan Mei ini, gitu, Mhm. dengan mengirimkan surat permintaan keterangan klarifikasi. Eh, Oke, Kemudian juga kami meminta kejelasan informasi atas pencarian 3 DPO tersebut. ya, Nah, jadi baik. kami ingin menekankan dan memastikan adanya proses hukum yang adil, Hmm. begitu. Baik, Pak Uli, saat tidak ada respon dari pihak Polda Jabar pada saat itu, di tahun itu, bagaimana kemudian langkah dari Komnas HAM? Dan apakah juga Komnas HAM memberikan kabar mengenai hasil ini kepada pihak pelapor, artinya kepada Ibu Titin sebagai kuasa hukum, Pak? Adakah komunikasi itu? Ya, kami waktu itu tembuskan surat, gitu. Eh, Waktu itu komisionernya bukan saya karena saya baru hampir 2 tahun di sini, Komnas Betul? HAM. Ya. Eh, Di dokumen itu ada tembusan Hmm, pemberitahuan kepada kuasa hukum situ, baik. Ibu Titin dan rekan-rekannya. Dan itu sudah kami pastikan sudah tersampaikan dengan baik Oh, gitu. oke, baik. Nah, karena ada proses hukum waktu itu, Mhm, kami Komnas HAM kan tidak bisa intervensi iya, dengan proses hukum, terutama di pengadilan sampai Mahkamah Agung, dan kami harus menghormati juga situ baik. putusan-putusan pengadilan yang sudah punya kekuatan hukum tetap, begitu. Baik, ya Pak Uli, dari informasi yang Bapak dapatkan termasuk juga melihat arsip-arsip mungkin, apakah Pak ditemukan ada barang-barang bukti juga yang diserahkan oleh pihak kuasa hukum, Ibu Titin maksudnya pada waktu itu? Mungkin ada foto, mungkin ada berkas-berkas ataupun juga bukti sudah terjadi adanya penyiksaan terhadap para tersangka. Apakah ada Pak? Eh, Kami lagi mengecek lagi gitu Mhm. di kami gitu dokumen-dokumen tersebut. Tentu ini eh,
kami akan teliti lebih dalam dokumen-dokumennya seperti itu. Tapi Baik. untuk sementara ini arsip yang ada di kami adalah pengaduan dari kuasa hukum Ya. Saka dan kawan-kawannya. Baik, Pak Yusuf, sebenarnya apa yang bisa ditunjukkan dari keterangan yang disampaikan Komnas HAM ini? Artinya ada sebuah upaya dari Komnas HAM, tapi tidak ada respon juga dari pihak Polda Jabar. Apakah memang menunjukkan lambatnya penanganan di Polda pada saat itu, atau mungkin kasus ini tidak menjadi salah satu kasus prioritas, atau seperti apa? Iya, itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, karena sudah terlalu lama ya. Komnas HAM pun tidak hanya sekedar melihat berkas. Nah, situasi dan suasana pada waktu itu kan kita tidak benar-benar mengetahui. Tapi sementara dugaan yang bisa kita buat berdasarkan penjajakan ke lapangan pada waktu itu, memang suasana pemenuhan rasa keadilan korban itu cukup tinggi. Jadi makanya tadi ada proses yang dilakukan oleh Komnas HAM, katakan permintaan keterangan itu kan tidak ingin mengganggu proses hukum yang sedang berjalan, karena memang kalau kita cek kembali ya, ini menurut informasi yang serpihan-serpihan, situasi dan kondisi untuk memberikan rasa keadilan kepada korban itu, terutama perempuan Sivina, itu cukup tinggi. Pada saat itu. Ya. Apalagi ditambah situasi geng motor pada waktu itu cukup luar biasa, fenomenanya. Sekarang kan sudah berkurang, bereda. Jadi ini tentu, ini kan soal suasana kebatinan proses hukum yang berjalan pada waktu itu, sehingga saya melihat penjelasan Pak Ulin tadi, memang ya tidak hanya sekedar melihat berkas, tentu harus berkomunikasi kepada komisioner Komnas HAM yang lalu, ini seperti apa maksudnya, atau memang jangan-jangan ada sudah tindak lanjut dari pihak Propam pada waktu itu. Maka pertanyaan ini sama yang kami tujukan ke Polda Jabar, kita nanti lihat gitu. Setelah kita lihat, baru situlah kita bisa melihat masukan apa yang harus diberikan kepada Polda Jabar. Tapi atensi kami, kasus ini belum selesai, tapi karena ada keluhan-keluhan para terpidana pada saat ini, kami kira atensi Mabes Baris Krim itu ya harus lebih besar lagi atensinya, karena kalau nanti ada membuka berkas Propam atau penyidik itu kan sudah di mana-mana tugasnya. Apalagi nanti kalau yang ingin dikonfirmasi sudah perwira tinggi, tentu kan ini atensi di divisi Propam lah yang lebih tepat. Kalau ingin dimintain konfirmasi soal penyidikan yang lalu itu seperti apa prosedurnya, ini maka yang dimaksud audit investigasi itu, Pak, mungkin bisa dijelaskan. Ya, audit investigasi itu kan mengaudit bagaimana proses, audit terhadap penyidikannya. Nah, yang diaudit kan penyidik, prosedurnya. Nah, ini tidak hanya berkas yang dilihat, tapi siapa saja penyidiknya. Posisinya sekarang ini kan sudah ada tugas di sana. Mungkin ada yang sudah pangkatnya lebih tinggi daripada yang akan mengaudit sekarang ini. Ya, makanya kami mendorong atensi lebih besar ditujukan oleh Baris Krim itu lebih pas. Nah, itu. Baik, kita coba membaca juga seperti katakan Pak Yusuf, suasana kebatinan pada saat itu di 2016 pada saat ini kasus ini bergulir. Jadi memang ingin sekali memberikan keadilan pada pihak korban, tapi ada juga mungkin memberikan keadilan pada pihak-pihak lain yang kemudian juga tercederai, Pak Kudri. Jadi ada dua hal dari apa yang ditanyakan Mbak Putri. Pertama mengenai proses manajemen penyidikan pada waktu itu. Memang petugas yang menangani langsung itu ada insting yang keenam. Ya, dia itu memang tidak bisa buktikan secara itu, tapi mereka punya insting. Dari berangkat insting itulah mereka bekerja untuk mengumpulkan alat bukti. Yang dimaksud oleh Pak Yusuf ini, karena yang menangani pada waktu itu sudah tidak ada di sini, jadi sulit untuk mengumpulkan instingnya mereka itu. Kenapa dia melakukan pada itu? Itu satu hal. Memang itu satu kesulitan, bahwa kalau perkara ini ada masalah di belakang hari, maka kan selalu kita minta di dalam prinsip hukum lebih baik membebaskan orang, lebih baik membebaskan 100 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu maksudnya kalau terjadi kayak peristiwa kayak ini sulit sekarang udah kejar. Nah, apalagi kan saya katakan di dalam perkara pembunuhan TKP itu adalah bukti diam. Ya, walaupun dia tidak dimasukkan di dalam aturan KUHP mengenai alat bukti, tapi secara teori penyidikan TKP itu adalah bukti diam. Nah, mungkin dahulu itu tidak didalami
yang sama ini gitu ya. Jadi satu masalah. Tapi satu lagi. Yang kedua lagi Mbak Putri, kita bicara siapa the real actor-nya ini. Kan di sini kan ada dua sisi. Satu sisi orang yang terpidana mereka menyatakan bukan pelakunya. Yang di satu sisi dari pelakunya mereka menuntut mana orang yang benar yang melakukan perbuatan ini. Mereka menuntut ya orang yang betul-betul melakukan kok bebas. Oh gitu loh. Ini jadi ada. Tapi semuanya ini berpulang kepada satu ke institusi polisi. Dua-duanya ini bermasalah kepada polisi. Jadi yang satu nuntut salah tangkap, yang satu lagi nuntut mana dong orang yang ini yang melakukan yang betulnya itu kok nggak dilakukan. Jadi ini ada dua hal yang harus ditangani oleh kepolisian gitu loh. Disinilah saya kira satu permasalahan yang ya, jadi ini saya kira gitu Pak Yusuf ya. Jadi ini polisi memang jadi berat, tapi yang benar yang orang yang menginginkan itu coba kepolisian cepat tangkap ketiga orang ini gitu. Polisi ini udah canggih, baik personilnya, peralatannya, networkingnya. Ya saya nggak usah sebut lah, ya udah canggih lah nih polisi ya. Cuman masalahnya kok nggak sampai tahu masa ini geng motor. Ya polisi itu udah punya identifikasi, oh geng motor ini siapa ini pentolannya siapa itu kan mesti dicari. Nah jangan-jangan yang betul melakukan itu bukan orang geng motor. Kalau orang geng motor gampang dicarinya. Baik. Nah ini jadi ini kan misteri, masih misteri kenapa yang harus diungkapkan nih. Ini menjadi pekerjaan rumah yang berat buat polisi untuk ini kan karena kan begini Pak Yusuf. Ini kan publik ini kan ada merasa ini ya sinyalemen wah polisi ini kan mencari keadilan di kepolisian itu ya agak mahal ya barang mewah buat lapisan bawah ini untuk jangankan mendapatkan keadilan untuk mengakses mendapatkan keadilan itu sulit kalau buatnya misalnya tadi contoh ya kenapa pada waktu itu tidak mengajukan pra peradilan nah kalau mengajukan peradilan kan perlu penasihat hukum dari mana mereka punya uang ini ya kan terus kenapa waktu mereka diperiksa karena ini tuduhannya 340 lebih dari 5 tahun itu wajib negara mendampingi penasihat hukum. Kenapa ini tidak didampingi? Ini kan terkait. Tetapi untuk mendapatkan itu balik lagi kan mesti ada penasihat hukum. Ya inilah jadi yang sinyalemen masyarakat dan secara teoritis memang untuk akses dan memperoleh keadilan itu buat lapisan bawah itu barang mewah. Ya ini satu hal yang satu lagi ya. Dan yang mungkin juga ini buat pelajaran kepada kepolisian juga bahwa supervisi berjenjang itu betul-betul ini kan ya tapi yang betul sudah dilakukan diambil over nah ini begitu juga tapi ini kan kesalahan bukan hanya di kepolisian andai kata aja ya kejaksaan di dalam proses pra penuntutan dan sebelum dinyatakan lengkap proses berkasnya atau P21 kan ditanya coba gimana nih kan begini tetapi ini karena semuanya lalai begitu juga di pengadilan hakimnya itu nganggap enteng aja gitu loh. Jadi ini saya kira ya buat pelajaran kita semua bahwa sistem peradilan jadi bukan semata institusi kepolisian aja. Sampai situ mungkin nanti Pak Guru. Ini kita akan lanjutkan lagi setelah jeda. Kami akan lanjutkan perbincangan di Apa Kabar Indonesia Malam saat lagi.